orang di dunia ini punya penyakit dua saja. Apa? Penyakit hati dan penyakit badan. Kalau penyakit badan, yang merasakan sakit orang yang punya penyakit. Orang lain tidak merasakan. Maaf, kolesterol tak naik, asam urat tak naik, asam lambung tak naik. Yang merasakan siapa? Kita yang punya kolesterol, kita yang punya asam urat, kita yang punya asam lambung. Orang lain enggak merasakan. Tapi kalau penyakit hati, kebalikan. Orang lain yang merasakan penyakit itu, orang yang punya penyakit terkadang tidak merasakan. Apa itu penyakit hati? Tadi. Coba orang yang maborok. Terkadang orang yang maborok tidak merasa dirinya sombong. Yang merasakan siapa? Orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam pergi ke Mekah. Jangan lupa membawa kawan. Saya dengar dari jawaban salam jamaah, kayaknya pada belum makan siang. Tunggu soko. Masya Allah. Jamaah, mau ditambah pahala tak? Mau ditambah rizki tak? Mau ditambah keberkahan tak? Mau ditambah benek tak? Mau tidak? Bapak Kapolsek dan Pak Camat mau katanya. Masya Allah. Yang mau tambah rizki, pahala, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh cakep, tebarkan salam. Karena di dalam salam, Assalamualaikum kata Rasulullah, lak asyrah, bagi tak 10 pahala. Jadi kalau kita ketemu si bawata mabali bolata di jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dapat miki 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah, lak ishrun, bagi tak 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lak salasun, bagi tak 30 pahala. Alhamdulillah. Jadi mau ditambah 30 pahala? Mau ditambah 30 pahala? Karena disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Kok dua-duanya orang disuruh pilih? Juta atau pahala? Juta atau pahala? 30 juta depa manasa, betul? 30 pahala manasa. Kenapa? Rasul yang berkata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap apa yang Rasul ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu. Semua yang Rasul ucapkan, semua berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah. Maka mustahil bohong adanya, pasti benarnya. Yuk, yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diam saja tidak tambah pahalanya. Yang jawab insyaallah tambah pahalanya. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Semoga yang jawab salam insyaallah masuk surga. Buah kedongdong, buah bengkoang. Yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kecamatan Supa, Bapak Kapol Sek Supa yang alhamdulillah sudah hadir walaupun terlambat karena lebih dulu saya beberapa menit daripada beliau. Masya Allah, para tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh agama, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baik yang sudah sunat maupun yang belum sunat, semua jamaah Masjid Syuhada Alakang, apa Alakang ini? Alakang yang insya Allah Allah senantiasa berikan kekuatan, kesehatan dan juga keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara maulid, saya tanya dulu, kira-kira hukumnya peringatan maulid itu apa? Wajib, sunnah? Wajib, sunnah? Sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oh, jadi peringatan maulid hukumnya sunnah? Jawabannya kurang tepat. Peringatan maulid ini bukan syariat yang harus berhukum. Puasa Senin Kamis sunnah syariat. Puasa Ramadan wajib syariat. Salat 5 waktu wajib syariat. Salat duha sunnah syariat. Tapi peringatan maulid tidak ada di dalam nas Al-Quran maupun disebutkan dalam hadis, artinya bukanlah satu syariat yang berhukum. Tapi peringatan maulid ini adalah syiar. Beda dengan syariat dan syiar. Tadi kalau syariat pasti berlandaskan hukum, tapi syiar adalah perkara yang sah-sah saja dikerjakan, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta syariat, tetapi di dalamnya bisa melahirkan pahala kebaikan untuk kita yang melaksanakan peringatan maulid itu sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan peringatan maulid itu wajib, harus, salah. Peringatan maulid itu sunnah, mohon maaf kurang tepat. Akan ada yang mengatakan peringatan maulid hukumnya haram. Kan ada tuh. Kenapa? Itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Dulu zaman Nabi tak sahabat degaga peringatan maulid garek seperti ini. Apalagi seperti di Sulawesi, angka telok, nah, angka soko, angka bura, angka panteng, bahkan di sini angka langga-langga. Saking banyaknya bura sampai-sampai ibu nggak kelihatan di belakang itu.
Bapak curang, ibu-ibu nggak kelihatan tuh Pak. Udah ada itu, udah ada aling-aling apa namanya itu? Apa namanya? Palakna, angkato, burakna. Kasihan ibu-ibu nggak kelihatan tuh. Ya Bu ya? Iya gare tuh Pak. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan ibu, walaupun tidak kelihatan jelas, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak ibu daripada bapak-bapak. Kenapa? Walaupun tidak jelas dikelihatan, tetapi semangat, niatnya, ikhlas, tulus karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Alhamdulillah. Maulid di Rasulullah tidak ada. Jadi Rasulullah tidak memperingati hari lahirnya, memperingati, tapi konsepnya berbeda. Apa? Rasulullah memperingati hari lahirnya, memperingati hari lahirnya Rasulullah dengan melaksanakan ibadah puasa. Ketika ditanya Rasul, kenapa Anda puasa hari Senin dan Kamis? Rasulullah menjawab, Yaumul Isnin yauma ulidtu wa yauma ub'asu. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan juga di mana aku diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi ternyata hari Senin pun adalah hari di mana Rasulullah diwafatkan. Jadi hari Senin itu hari yang luar biasa, yang banyak sejarah untuk kehidupan Rasulullah. Jadi kalau kita Bapak Ibu untuk memperingati peringatan Maulid, boleh mengikuti sunnah Rasulullah dengan apa? Berpuasa. Yang lahirnya hari Ahad, hari Minggu, setiap hari Minggu saya puasa. Apa? Memperingati hari lahirku sebagai bentuk rasa syukurku. Nah, kenapa kita peringatan Maulid seperti ini? Karena kita tidak hidup zaman Rasulullah. Para sahabat dulu tidak peringatan Maulid seperti ini. Kenapa? Karena para sahabat hidup si bawa Nabi tak, bertemu dengan Nabi tak. Kalau ada masalah bertanya dengan Nabi tak. Sahabat bisa langsung melihat, oh bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana Rasul dengan mabali bolakna, bagaimana Rasul dengan orang lain. Oh, Rasul bisa dilihat langsung oleh sahabat. Sehingga apa? Para sahabat mengenal langsung sosok Rasulullah. Kalau kita 14 tahun abad yang lalu, 1400 lewat jarak hidup kita dengan Nabi tak, maka perlu kita peringati seperti ini. Untuk apa? Mengenal jauh sosok Rasulullah. Coba saya tanya anak-anakku sekalian, anak soleh, coba saya tanya, temennya Doraemon siapa? Nobita. Temennya Ipin Upin siapa? Mail. Kalau anaknya Raffi Ahmad siapa namanya nak? Kenal nggak? Rafata. Sekarang saya tanya nak, anak-anaknya Rasulullah namanya siapa saja nak? Iya, tidak ada yang tahu. Jangankan anak-anak, saya tanya, Pak, anak-anaknya Nabita siapa saja namanya? Tuh kan, tidak ada jawabannya. Saya tanya ibu, anaknya Raffi Ahmad siapa namanya? Rafatal. Istrinya Raffi Ahmad siapa? Nagita. Istrinya Rasulullah siapa saja? Masya Allah, yang dikenal Khadijah saja. Padahal istrinya Rasulullah ada 12. Ada Zainab, Aisyah, Khadijah, Siti Sauda, Maimunah, bahkan ada Ummu Habibah, bahkan ada namanya istri Allah yang sama dengan nama saya, Siti Romlah. Ada
yang dikenal dengan Ummu Habibah. Masya Allah. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, kok nggak ada suaranya? Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimah. Itu putra putri Rasul. Bapaknya siapa? B.J. Habibie. Ibunya siapa? Megawati. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Ternyata orang di sini banyak yang tidak tahu namanya Ambokna Nabi Ta. Tidak ada yang tahu nama indokna Abi Ta. Bagaimana kita mau cinta dengan Rasul kalau kita tidak kenal Rasul? Betul? Insya Allah ya Rahman ya Karim. Jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, peringatan Maulid adalah bentuk insya Allah rasa syukur kita dengan kehadirannya. Pak, Bu, nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kan kita semua pasti mati, Mita? Betul? Ketika tiba masanya pasti mati. Matoa mati, malolo mati toh. Yang sehat mati, yang sakit masyarakat mati, Pak Camat. Kok nggak ada jawabannya? Masyarakat mati, Pak Camat. Masyarakat mati, Bapak Kapolsek. Jamaah mati, Ustazah belakangan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setelah mati, hari kiamat, idza zulzilatil ardu zil. Lalu kita dibangkitkan setelah kiamat 40 tahun. Tidak ada yang namanya kehidupan. 40 tahun, bahkan hembusan angin pun degaga. Lalu 40 tahun setelah, mohon maaf, alam ini dihusnakan oleh Allah, lalu ada yang namanya Yaumul Ba'si, hari pembangkitan. Kita dibangkitkan oleh Allah, tapi orang, manusia, makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jibril, Mikail, Israel, Israfil berempat diperintah oleh Allah, cari kuburan kekasihku, kata Allah, bangunkan dia dari alam kuburnya. Rasulullah pun dicari oleh 4 malaikat ini. Lalu ketemulah kuburannya. Jadi 4 malaikat ini panitia akhirat. Masya Allah. Lalu ketemu dibangkitkan dari alam kubur. Rasulullah seperti bangun matindro, kucek-kucek matanya. Rasul bertanya, ya Jibril, ayyu yaumin hadha? Ini hari apa Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, hadza yauma yuhlaful mi'at ar-Rahman. Inilah hari di mana Allah sudah menjanjikan, yaitu hari pembangkitan.
Oh, jadi ini hari pembangkitan Jibril? Iya. Kalau kita Bapak Ibu bangun tidur, kucek-kucek mata, yang pertama kali ditanya siapa? Mana ki benekku? Mana ki si anu? Tapi zaman sekarang bangun tidur yang dicari siapa? Apa? HP. Betul Pak? Mau tidur yang dipegang HP, bangun tidur yang dicari HP. Lebih baik benekna lanyak daripada HP nah. Padahal Bapak kalau dia gagal benek tak sengsara. Betul tidak? Dia gagal manasu, dia gagal masaring, dia gagal masesak. Coba, betul tidak? Coba saya tanya bapak-bapak, kalau dia gagal benek tak 1 minggu, bagaimana perasaan tak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana perasaan tak dia gagal benek tak 1 minggu? Hah? Masa nih? Masa satu? Oh, pusing mito? Pusing tidak? Apanya yang pusing? Kepala. Kok ketawa bilang kepala? Ada yang salah dari kepala? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pokoknya susah, pusing. Kenapa? Karena selama ini mohon maaf semua dikerjakan oleh beneta. Betul? Pada Rasul tidak begitu. Nabi ta itu apa? Yarka'u saubahu alena mato, yang menjahit pakaiannya kalau robek. Wa yahlubu, mohon maaf, wa yarka'u saubahu alena mato, yang pakan jaki sandalnya kalau rusak. Dia sendiri alena mato, yang menjahit bajunya kalau robek. Wa yahlubu syatahu alena mato, yang memerah susu dari bembek kalau mau minum susu. Wa yasiru fitmati ahli bisiratin saria alena mato, yang membantu pekerjaan keluarganya di dalam urusan rumah tangga. Nabi tak presiden, pimpinan manusia, pimpinan agama, pimpinan tentara, tapi Nabi mau mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga. Kita umatnya mau makan, teriakin benena, mandre. Mau pakai pakaian, mak kega pakaianku. Mau minum susu, susu apa Pak? Susu cap nona. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dia gagah pulang dari Magalung, pulang dari Madara, pulang dari bekerja. Oh, bapak kerjaannya di rumah cuma 3M. Apa 3M? Mandre, matindro, menre. Maksudnya menre perbaiki genteng kalau rusak. Insya Allah ya Rahman ya Karim. Dia gagah. Rasul tadi setelah dibangkitkan seakan-akan bangun tidur, dia kucek-kucek mata. Dia tanya, hari apa ini Jibril? Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang ditanya oleh Nabi tak pertama kali? Aina ummati Jibril. Kalau memang ini hari kiamat, mana umatku Jibril? Yang ditanya kita umatnya. Dia tidak tanya kega beneku Jibril, dek. Tidak ditanya kega anakku Jibril, dek. Yang dia tanya kega ummati, mana umatku wahai Jibril. Oh, umatmu belum dibangkitkan karena engkau adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dibangkitkan semua manusia,
manusia berdiri di bawah bendera nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, mereka lari kepada nabinya. Adam, tolong bantu kami, berikan kami syafaat. Kenapa? Karena kami umatmu, kami butuh pertolonganmu. Apa jawaban Nabi Adam? Maaf umatku, saya tidak bisa memberikan kamu syafaat. Kenapa? Karena saya malu pernah melanggar perintah Allah. Nabi Adam itu 1 kali berdosa. Apa dosanya Nabi Adam? Nabi Adam dilarang, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kamu boleh makan sepuasmu, minum sepuasmu, tapi aku memerintahkan jangan sekali-kali engkau dekati ini pohon, kata Allah. Di surga tuh ada 1 pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati oleh Adam dan Hawa. Tapi ternyata Adam dan Hawa tergiur, terpengaruh dengan bujukan iblis. Kata iblis, Dam, kamu mau nggak selama-lamanya di surga? Mau lah. Kita kan pasti juga mau masuk surga, ibu bapak. Mau? Jamaah mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mati nih kalau cepat. Sudah punya tiketnya masuk surga? Salah satu tiketnya apa? Perbanyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Jadi jamaah, yang bisa menghantarkan kita masuk surga salah satunya manfaatkan anggota tubuh kita. Salah satunya dari anggota tubuh kita adalah mulut kita. Jadikan mulut ini menjadi wasilah jembatan kita mengumpulkan pundi-pundi pahala, pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi amal soleh. Jangan kita jadikan mulut ini dijadikan jembatan untuk mengumpulkan pundi-pundi dosa. Na'udzubillah. Batuk. Jemaah, saya tanya, Bu, Ibu, lebih banyak salawatnya atau gosipnya? Lebih banyak salawatnya atau gosipnya? Kalau Bapak lebih banyak salawatnya atau mananak-nanaknya? Maka yuk jadikan lisan ini kita lisan yang diridhoi oleh Allah dengan memperbanyak sholawat. Magai tadi Nabi Adam terpengaruh oleh bujuk rayuan iblis sehingga apa? Adam mau selamanya di surga. Kata iblis, kalau mau kamu abadi di surga, makan itu buah. Buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Ternyata iblis berhasil membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah, melanggar perintah Allah. Sehingga Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Muhammad belum diminta oleh umatnya
Nabi Muhammad belum didatangi oleh umatnya untuk meminta syafaatnya. Beliau langsung menghadap Allah. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa menolong umatku, memberikan syafaat kepada umatku. Apa jawaban Allah? Silahkan berikan syafaat umatmu, karena ini adalah keistimewaan engkau dibandingkan dengan para nabi, para rasul. Hanya satu-satunya engkau yang bisa memberikan syafaatnya. Alhamdulillah, kita menjadi umat Rasulullah yang bisa diberikan syafaat. Karena kita masuk surga itu cuman karena dua, Bapak Ibu. Kita masuk surga bukan karena musung pajang, tak. Bukan karena puasa, tak. Bukan karena zakat, bukan karena ibadah. Kita masuk surga karena dua. Satu, karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Bagaimana biar dapat rahmatnya Allah? Bikin Allah ridho, senang, bangga kepada kita hambanya. Bagaimana biar Allah senang? Gampang. Apa? Kerjakan apa yang Allah mau. Elokna Allah, lakukan. Maunya Allah, kerjakan. Allah mau hamba-hambanya kerjakan musung pajang minimal 5 waktu wajib. Aja lalu kita tinggalkan. Ini mah terkadang karena marepah magalung, marepah mada, marepah pangem, marepah maba, marepah manna, marepah mapabot, marepah magosok, magosip. Masya Allah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya dega musung pajang. Yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang dena musung pajang. Betul tidak? Masya Allah. Apalagi masjid syuhada ini, ayo lagi dibangun, minta sekeras-kerasnya, sebanyak-banyaknya kepada Allah. Agar apa? Ya Allah, muqallibal qulub, zat yang memutarbalikan hati manusia. Ya Allah, buka hati orang-orang di sekitar masjid ini yang megala dawarang parangna, malowang galung, nah, malowang dara, makan jabola, mega okto, mega bene. Ya Allah. Bukakan hati mereka ya Allah, ketuk hati mereka agar bisa menyisihkan sebagian rizkinya untuk pembangunan Masjid Syuhada 45 di Alakang ini. Maka apa? Ayo makmurkan masjid ini, makmurkan masjid ini. Tapi jangan sekali-kali cari kemakmuran dari masjid. Betul? Ayo hidupkan masjid ini, tapi jangan sekali-kali cari kehidupan dari masjid ini. Khususnya para panitia. Susah jadi panitia ustazah, betul. Setiap kebaikan pasti banyak godaannya. Angka manang yang mencela, ada saja yang tidak suka. Jalan terus selama kita dalam kebaikan. Banyak kritikan, banyak yang berbicara, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan yang kritik, yang degaga sumbangan nah. Betul tidak? Degaga sumbangannya, banyak kritikannya. Betul? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ayo. Kenapa? Karena masjid ini adalah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Bapak, Pak, ayo Pak, musung pajang mabere jama Pak. Aja lalu ki apalagi mabali bola masih gie. Ya Allah, matanre menarana 99 meter. Mabo apa makanja masih gie, malowang masih gie, tapi mabali bola masih gie. Dena kalingang bangne. Maliwangi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Allah sudah panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Ayo salat, salat. Tinggalkan mi pekerjaan ta, musung pajang. Hayya 'alal falah. Kalau mau bahagia, sini penuhi panggilanku. Tinggalkan dunia dulu, sini dekat kepadaku. Itu panggilan mesra dari Allah. Tapi apa? Dena jampangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, matupi. Asyhadu an la ilaha illallah, cinampak pi. La ilaha illallah, jolo 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 jolo. Bagaimana kita mau mendapatkan rahmatnya Allah? Tapi Allah panggil khususnya bapak-bapak ini yang ditekankan sekali mabere jama di masjid, karena ini memang mohon maaf tuntutan dari Rasul. Bahkan di zaman Rasul pernah ada yang mengatakan, Rasul, aku bakar itu rumahnya si fulan. Kenapa? Karena dia tidak datang untuk berjamaah ke masjid. Mau dibakar rumah sahabat yang tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena dia tetangga masjid tapi tidak mau mabere jama di masjid. Pernah. Insya Allah. Pak, laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, laki-laki yang soleh, laki-laki yang sholatnya mabere jama di masjid. Laki-laki yang sholatnya di rumah, laki-laki solehah. Terserah kita mau jadi soleh atau solehah. Masya Allah. Jadi poin yang pertama, Pak, kalau kita cinta kepada Rasul, kalau kita mengaku umatnya Rasul, ikuti sunnah Rasul. Apa? Makmurkan masjid ini dengan kegiatan aktivitas mabere jama, majlis taklim, masjid zikir, tempat-tempat kebaikan untuk kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita ingin dapat syafaat Rasul nanti di padang mahsyar, apa? Ya tentu mencontoh akhlak Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau umatmu ingin aku cintai, ingin dicintai oleh Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, katakan Muhammad, ikuti aku Rasulullah. Ini sudah perintah dari Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah, maka apa? Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Apa yang diikuti? Tadi dari sisi ibadahnya, Bapak semaksimal mungkin yuk mesung pajang mabere jama 4-5 waktu. Pak, saya tanya panitia masjid, kalau mabere jama berapa saf di sini? Dua. Paling berarti cuma 40. Padahal di sini rumahnya berdekatan. 40 kalau dua. 40. Ibu-ibunya angka gak? Ada. Berapa saf ibu-ibunya? 5 orang. Kalau ibu-ibu, mohon maaf, ya artinya dimaklum mungkin banyak ibu-ibu yang angka anak kecilnya, ada bayinya, mungkin ada pasiennya di rumah.
Tapi kalau yang degaga pasienna, degaga anak bicuna, degaga anak bayinya, ayo ibu silahkan datang ke masjid. Tapi ada yang melarang ustazah, katanya perempuan haram datang ke masjid. Masya Allah. Diharamkan pergi ke masjid, tapi tidak haramkan datang ke mall. Diharamkan perempuan datang ke masjid, tapi tidak diharamkan, mohon maaf, duduk di pangka-pangka magosip. Tapi ke masjid diharamkan, Masya Allah. Silakan datang, tidak haram perempuan datang ke masjid, dengan catatan jaga perilaku kita, jaga kehormatan kita, jangan sampai menimbulkan fitnah, itu saja. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi yang kedua apa? Tiru Rasulullah akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Pak, Bu, Rasul itu kata Muhammad Ja'far, Imam Ja'far Al-Barzanji, sesuai dengan hadis-hadis apa? Rasulullah sosok yang syadidal haya. Matan resirina. Maksudnya matan resiri itu apa ustazah? Rasul masiri kalau ibadahnya tidak maksimal. Rasul masiri kalau dena musung pajang. Rasul masiri kalau dia ambil haknya orang lain. Rasul malu kalau dia zalim kepada orang lain. Rasul malu kalau dia menyakiti hati orang lain. Makanya Rasul punya perilaku apa? Sangat amat menghargai perasaan orang lain. Makanya apa? Mulutnya dijaga, tidak sembarangan bicara. Perilakunya dijaga, jangan sampai menyakiti hati orang. Pak, saya tanya, biasa Ki marah-marah sama Beneta? Biasa bohong sama Beneta? Oh sering? Ya Allah ya Rahman ya Karim. Kalau ibu, Bu, biasa bohong sama laketa? Biasa toh Pak. Pada mau boleh. Biasa marah-marah sama laketa? Ya Allah ya Rahman ya Karim. Apalagi ibu Bu mendapati laketa matoa, sudah matoa sipo isina, makapuru ulina, maputi manang biluakna, sudah begitu lobe tonji, sakit-sakitan tonji. Ya Allah, udah begitu keadaan laketa dimarah-marahin terus sama benekna. Ya Allah, penderitaannya sudah komplit sudah. Jangan kipu, Bu, mendapati laketa yang lobet sakit-sakitan, sabar saja, ikhlas. Puratoni mageretak Bu, betul? Puratoni magala, puratoni sehat. Sekarang sudah waktunya lobet, kapan? Jadi jangan Miki dimarah-marahin, sabar Miki. Tapi ya Allah susah diatur ustazah. Memang begitu, semakin matoa semakin makedok. Insya Allah, sabar saja apa? Jadikan keberadaan laketa yang seperti itu menjadi ladang pahala, menjadi pintu menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Nanti kalau degagami laketa, sudah diambil sama Allah, baru kita kerasa, ternyata madan nikah sama lakeku. Sudah tidak ada. Baru itu nyanyi, baru sekarang aku rasakan tak punya suami rasanya tiada tempat untuk Ya Allah Ibu, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka apa? Yuk, syadidal haya'i, malu kalau kita ibadahnya tidak maksimal. Maka Bapak Ibu, yuk
Kalau kita menjadi umatnya Rasulullah, hargai orang lain, hormati orang lain. Orang lain punya pendapat lain, hargai. Kita pun punya pendapat lain, hargai. Orang lain punya pikiran lain, hargai. Kita pun pasti punya pikiran lain, saling menghargai. Jangan kita, mohon maaf, merasa diri kita hebat. Makanya apa? Rasulullah itu ada satu kasus. Rasul jalan sama para sahabat. Tiba-tiba ada datang seseorang. Ada yang meriwayatkan laki-laki, ada yang meriwayatkan perempuan. Ada yang meriwayatkan orang muslim, ada yang meriwayatkan orang Yahudi. Intinya orang itu datang lalu kasih hadiah kepada Rasulullah. Muhammad, ini untukmu hadiah dariku. Rasulullah terima. Setelah diterima, ini orang yang kasih hadiah belum pergi-pergi. Kata Rasulullah, oh mau kapan hadiahnya saya buka. Dibuka oleh Rasulullah, ternyata isinya lemon. Cocok miga jeruk. Ternyata, oh orang tadi itu belum pergi juga. Kata Nabi, oh mau kapan ini jeruknya saya makan di hadapan dia. Akhirnya Rasulullah kupas itu jeruk, dimakan oleh Rasulullah. Setelah dimakan, rasanya macut kalada. Saking macukanya, ya Allah, Rasul membayangkan itu kecutnya luar biasa. Tapi ketika Rasul makan, inilah pintarnya Rasulullah. Memakan jeruk yang rasanya macuka lada, tapi di hadapannya masih ada orang yang memberi. Rasulullah langsung dia makan sambil dia apa? Sikapi dengan senyuman. Makasih, makasih, syukron, makasih. Sambil senyum, sambil menahan rasa kecut. Nah, orang yang memberi tadi jeruk itu melihat Rasulullah makan pemberiannya, lalu sambil tersenyum, orang itu merasa puas dan bahagia. Alhamdulillah, pemberianku disukai oleh Rasulullah, padahal macuka rasanya. Tapi apa? Lihat, orang itu bahagia, orang itu puas, orang itu bangga. Setelah Rasul dilihat memakan sambil tersenyum, orang itu pun pulang dengan kebahagiaan dan kepuasannya karena memberikan sesuatu yang membuat Rasulullah tersenyum. Padahal apa? Senyumnya Rasulullah menahan rasa kecutnya itu jeruk. Tapi yang dilihat orang-orang yang memberi apa? Bahagia. Kenapa? Karena Rasul tersenyum kepadanya. Orang itu puas, menghargai pemberian orang itu. Sahabat di belakang colek-colek Rasulullah. Hei Rasul, kenapa anda makan sendirian tumben? Padahal biasanya kamu bagi-bagi kepada kami sahabat. Rasul tersenyum kepada sahabat-sahabat. Kalian tahu apa yang diberikan orang tadi? Tidak, jeruk. Kalian tahu apa rasanya jeruk yang tadi orang tadi kasih? Tidak, orang Rasul tidak kasih, macuka. Kenapa saya tidak kasih kepada kalian? Maaf, kalau ini jeruk kepada apa saya kasih kepada kalian, kalian makan itu jeruk dan rasanya macuka lada, saya yakin kalian tidak bisa menahan rasa kecutnya. Saya yakin ketika kalian makan, pasti apa? Berubah wajah kalian. Ketika kalian makan lalu kalian mohon maaf, berubah wajah kalian dengan tadi rasa kecut tadi, itu bisa menyinggung perasaan orang yang kasih jeruk itu. Itu menyinggung perasaannya. Saya nggak mau kalian menyinggung perasaan orang tadi. Biarlah saya makan sendirian jeruk yang rasanya kecut itu. Saya tersenyum, orang itu pun terjaga perasaan dan hatinya tidak sakit hati. Itu hebatnya Rasulullah. Itu pintarnya Rasulullah, betapa menghargai, menjunjung tinggi penghormatan kepada orang lain agar orang lain tidak tersinggung dengan apa yang beliau lakukan. Dan yang kedua, Rasul punya prinsip apa? Yang enak-enak dia kasih ke orang, yang tidak enak dia makan sendirian. Ini prinsipnya Rasul. Apa prinsipnya Rasul? Yang tidak enak dia makan sendirian, yang enak dia kasih orang. Kalau kita sebaliknya, yang enak makan sendiri, yang tidak enak
kasih orang. Makanan sudah mawari, baru kasih ke mabali bola. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini Rasulullah apa? Syadidal hayai, begitu malu sehingga beliau benar-benar hatinya, perasaannya, perilakunya dijaga jangan sampai melukai hati orang lain. Syadidal hayai wat tawadu. Jadi poin yang kedua Bapak, yuk kalau kita niru Rasulullah, saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan. Apa bahasa Bugisnya itu apa? Tahu apa? Bahasa Bugisnya saling menghargai apa? Sipakat tahu apa? Sipakat tahu, sipakat lebih, sipakat apa lagi? Ya pokoknya begitulah. Masya Allah, itu syadidul hayai wa tawadu. Bapak Ibu jamaah, kalau kita mengaku umat Rasulullah, jadilah pribadi-pribadi yang tawadhu, yang rendah hati. Dena mabor, dena macing. Karena semua itu penyakit hati. Rasulullah jaga itu terhindar dari penyakit hati, kita pun berusaha. Karena apa? Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, orang di dunia ini punya penyakit dua saja. Apa? Penyakit hati dan penyakit badan. Kalau penyakit badan, yang merasakan sakit orang yang punya penyakit. Orang lain tidak merasakan. Maaf, kolesterol tak naik, asam urat tak naik, asam lambung tak naik. Yang merasakan siapa? Kita yang punya kolesterol, kita yang punya asam urat, kita yang punya asam lambung. Orang lain enggak merasakan. Tapi kalau penyakit hati, kebalikan. Orang lain yang merasakan penyakit itu, orang yang punya penyakit terkadang tidak merasakan. Apa itu penyakit hati? Tadi mabor, macing, mapediat, masiriat, masek, makut, mango, macet. Angka mana? Insya Allah. Coba orang yang maboro, terkadang orang yang maboro tidak merasa dirinya sombong. Yang merasakan siapa? Orang lain. Boro pagah. Macingkang pagah. Orang seke, yang seke tidak merasa dirinya seke, biasa saja. Tapi orang lain yang merasakan, mas seke lada itu. Dia nama nyumbang, dia tidak mau nyumbang, tidak mau berbagi. Masya Allah. Yang kedua, orang yang punya penyakit badan, yang rusak hanya urusan dunia. Penyakitnya akut, parah, masuk rumah sakit, mati, selesai. Tidak ada urusan akhirat. Tapi orang punya penyakit hati, dunianya rusak, akhiratnya pun rusak. Saya tanya, jamaah, ketika di akhirat, kira-kira mohon maaf, itu orang yang masuk neraka, orang yang punya penyakit badan atau penyakit batin, hati? Hati. Tidak ada ditanya, kenapa masuk neraka? Karena kolesterol, dia gagah. Karena asam urat, dia gagah. Karena corona, dia gagah. Apa? Urusannya penyakit hati. Bisa sombong, bisa macingkang, bisa makutu beribadah, dia gagah ibadahnya, bisa maseke. Itu apa? Yang membawa dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu. Maka dari itu apa? Yuk, kita ini punya apapun di dunia bukan milik kita sebenarnya. Semua hanya titipan. Pak Camat punya jabatan camat, paling berapa lama sih? Nanti beliau pun akan pensiun. Betul Pak Camat? Nanti juga pensiun tuh. Kan gak selama-lamanya jadi camat kan? Camat calon mati, iya. Tapi Pak Camat tidak selamanya mito. Iya. Pak Kapolsek selamanya jadi Kapolsek. Dek, sekarang aja siapa? Siap salah, siap benar, siapa? Siapa? Hehe, kalau sudah matoa lobet siapa? Matoa ada batasnya, betul tidak? Yang punya harta, apakah itu miliknya? Tania.
itu hanya titipan. Kenapa mau sombong dengan titipan? Kenapa mau sombong dengan apa amanah dari Allah? Kita hanya diberikan titipan oleh Allah. Aku titipkan jabatan camat untuk kamu. Aku titipkan jabatan kapolsek untuk kamu. Aku titipkan harta untuk kamu. Aku titipkan kekuasaan untuk kamu. Tapi itu hanya titipan. Pada akhirnya nanti semua kembali kepada Allah Subhanahu. Apa mau disombongi? Tadi jabatan, pensiun, harta tidak dibawa mati, betul tidak? Kira-kira kalau kita mati, orang parang tak dibawa tidak? Galung tak dibawa tidak? Emas tak dibawa tidak? Ibu, Bu, punya emas? Punya emas tidak? Punya berapa kilo? Tidak ada 1 kilo IC, Dek, Bu, Pak, Bu. Orang Jawa, Bu, emasnya berat-berat. Ada yang punya 70 kilo. Ada yang punya 80 kilo. Ada yang punya 100 kilo. Mas Karyo, Mas Eko, Mas Joko. Orang Bugis mah nggak punya emas. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nggak dibawa mati, punya harta, punya tanah berhektar-hektar. Halo, kalau kita sudah jadi mayit hanya butuh 1 kali 2 meter untuk tubuh kita dimasukkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kalian semua dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian semua. Hanya butuh 1 kali 2 meter. Yang hektar-hektarnya ditinggalkan untuk siapa? Ahli waris. Bahkan apa? Harta itu yang ditinggalkan untuk harta ahli waris bisa dijadikan biang perselisihan, biang percecokan di antara ahli waris. Betul tidak? Maka dari itu aja nama borok, aja nama cingkang. Makanya kita belajar dari gerakan sholat nih, jamaah. Saya tanya, anggota tubuh yang paling terhormat apa? Kepala, ulu. Makanya orang-orang terhormat disimbolkan dengan kepala. Kepala desa, kepala wilayah, kepala sekolah, kepala suku, kepala rumah tangga, kepala negara, kepala. Maka kepala ada di atas, nggak ada kepala di bawah. Nih, kenapa ketawa? Ketawa ibu-ibu, kenapa Kapolsek? Ketawa ibu-ibu kenapa? Kok saya bicara kepala di bawah ketawa? Kenapa ibu Pak Kapolsek? Bayangkan apa Kapolsek? Hah? Kayaknya Bapak Kapolsek tahu banget ini kepala di bawah nih. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pak Panitia, sebentar dong, nanti mengganggu konsentrasi saya ceramah. Nanti orang juga nggak konsentrasi. Tabe, nanti dulu sebentar ya, sebentar, 5 menit selesai saya. Panitia nggak sabar menjalankan tugasnya. Masya Allah. Maaf, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Anggota tubuh kita yang paling aib daerah bawah. Maaf, saya simbolkan Bori. Mohon maaf Bori. Coba ketika sholat, ambil hikmahnya dari gerakan sholat ini. Allahu Akbar. Ulu di atas, Bori di bawah. Ulu bilang sama Bori, Bori, saya lo hebat karena saya di atas. Kamu Bori, tidak ada harganya karena kamu di bawah posisinya. Bori bilang sama Ulu, Ulu, aja nama borok kok. Sewaktu-waktu mungkin nanti kita sama kedudukannya. Betul. Ketika ruku, Allahu Akbar. Bagaimana posisi Bori sama Ulu? Pada moi. Bori bilang sama Ulu, Ulu, lihat kita pada moi. Lalu iktidal, sami Allahu liman hamidah. Ulu borok lagi. Ulu Bori, saya di atas lagi Bori. Tapi ini pun tidak selamanya. Lalu sujud, Allahu Akbar. Bagaimana posisi Bori? Lebih tinggi kedudukannya dari Ulu, betul? Bori bilang sama Ulu, lihat, kamu sekarang lebih rendah kedudukannya dari saya.
Tadi kamu menyombongkan diri, tadi kamu menghinakan saya. Karena apa? Saya lebih rendah dari kamu. Sekarang lihat posisi kamu, lebih rendah dari saya. Saya yang kau rendahkan, tidak diperintahkan untuk mencium tanah oleh Allah. Tapi kamu yang merasa hebat karena di atas, diperintahkan oleh Allah mencium tanah. 1 rakaat 2 kali, 17 rakaat, 5 waktu salat, 34 kali kamu diperintahkan untuk mencium tanah. Tuh aja nama boro, aja macingkang. Ada tuh di media sosial, mohon maaf, di Aceh, suami istri, istrinya jualan sayur di pasar, Masya Allah, untuk membantu pekerjaan suaminya. Suaminya sudah diangkat P3K, diceraikan istrinya. Diceraikan istrinya, diusir pula dari rumahnya. Dia pergi dari rumahnya pada setengah mati. Ketika masih cewek, itu cantik luar biasa. Tapi apa? Dia korbankan kecantikannya, dia korbankan nyawanya, dia korbankan tenaganya. Untuk apa? Membantu di dalam kehidupan rumah tangganya. Ternyata setelah suami baru diangkat P3K, ditendang istrinya. Ini namanya habis manis sepah dibuang. Habis manis sepah dibuang. Artinya apa? Oh, dia dulu mohon maaf dibantu oleh istrinya, tapi ternyata setelah diangkat jadi baru P3K, belum jadi Pak Camat, belum jadi Kapolsek, belum jadi bupati. Udah begitu, nauzubillah. Akhirnya apa? Tuh, Allah tidak tidur. Allah itu maha adil. Lihat, viral di media sosial apa? Laki-laki itu langsung dipecat dari P3K, tidak jadi diangkat. Cidak. Maka bapak juga seperti itu, Pak. Sekarang alhamdulillah, karena orangnya baik, istri itu baik, silaturahminya baik, apa? Tetangganya merasa ikut merasakan kedukaan dan kesedihan, dibantu, didoakan. Dan sekarang alhamdulillah mulai perlahan naik taraf kehidupan istri yang ditinggalkan, istri yang diceraikan, istri yang diusir. Nih, menjadi pelajaran untuk kita. Jangan kita sampai gelap mata. Apalagi perjuangan kita bersama istri, Pak, dari nol, melangkah, menaiki tangga demi tangga. Jangan engkau lupakan jeripaya istri tak. Minimal tidak membantu mencari nafkah. Apa yang dilakukan oleh seorang istri? Mendoakan kita, suaminya. Makanya jangan kita sia-siakan the power of doa istri, kekuatan doa dari seorang istri. Di balik laki-laki yang sukses, di balik mohon maaf suksesnya Pak Camat, suksesnya Bapak Kapolsek, pasti di situ ada sosok seorang wanita yang mendampingi dia. Pasti di situ ada doa seorang istri yang mendoakan suaminya. Begitu juga dengan kita semua. Makanya kata Bapak, oh begitu ya Bu? Iya. Di balik kesuksesan suami ada doa istri. Iya. Kalau istrinya satu, doanya satu. Kalau istrinya banyak, lebih banyak yang doain. Ya. Begitu Pak Camat? Begitu Pak Camat? Oh, Pak Camat nggak bisa menjawab. Masya Allah. Jadi yuk, jangan sekali-kali kita bersifat sombong. Kalau mau sombong, manusia di dunia ini tak lain adalah tak bukan Rasulullah, tapi beliau tidak ada kesombongannya. Beliau begitu menghargai orang. Beliau ketika berjalan tidak pernah mendahului orang tua. Orang tua ada di hadapannya, beliau tidak sekali-kali mendahului orang tua itu. Kenapa? Karena akhlaknya luar biasa. Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, kaya apapun dia, sesukses apapun dia, kalau tidak punya akhlak, maka akan rusak kesuksesannya, maka akan tidak ada keberkahan dalam hartanya. Maka Bapak Ibu, Rasulullah diutus ke muka bumi ini tak lain tak bukan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita. Mudah-mudahan dengan kalau berbicara hikmah maulid tidak cukup 1 jam, tapi minimal tadi poin yang pertama, ayo makmurkan masjid kita, hidupkan masjid kita. Yuk kita ikuti sunnah Rasul, kita lanjuti sunnah Rasul dengan mesung pajang memberi jamaah. Yang kedua, kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati dan juga malu kalau kita tidak optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa harus pun juga dilandasi dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan ketika saling menghargai, saling menghormati, tidak sombong, rendah hati, mudah-mudahan kita menjadi, mohon maaf, unit daripada individu daripada masyarakat, sehingga masyarakat yang baik akhlaknya maka akan membentuk masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Sebelum ditutup, saya kasih kenangan-kenangan dulu salawat, boleh? Salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang disayang-sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang disayang-sayang, orang tampan tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik tetap mau sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Sayang disayang-sayang, orang kaya tidak menyum seke. Sayang disayang-sayang, orang miskin tidak bersyukur madarek manokonok. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Pak, kalau angka beneta dena melo musung pajang, tegas, Bu, salat. Kenapa? Tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin keluarga. Karena nanti di akhirat yang pertama ditanya, saya yang menjadi pemimpin keluarga. Kalau angka beneta dena musung pajang, salat. Kalau beneta bilang, kalau dena melo Pak, kalau ibu dena melo musung pajang, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah? Langsung takut beneta. Bu, kalau suruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Pilih musung pajang, Bu. Kalau beneta dena musung pajang, sayang disayang-sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Bu, kalau laki tadena musung pajang, takut-takutin, Pak, musung pajang ki Pak, magai. Kalau Bapak dena musung pajang, Bapak berdosa, oh dosanya berkali lipat. Bapak bisa menanggung dosa beneta, dosa anak-anak tak. Bapak pertama kali digantung. Iya. Kalau masih belum takut, Pak, kalau Bapak dena musung pajang, saya tidak kasih jatah 1 bulan. Langsung ke nyanyiin ke Bu. Sayang disayang-sayang, suamiku berkumis tidak sembahyang. Yang angka kumisnya jangan ditutup, yang ada kumisnya. Lakiku sayang disayang-sayang, suamiku sipoh tidak sembahyang. Ya Allah, matowa dena musung pajang. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang Allah ridhai, dan sampai nanti bersamanya di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Nggak ada pengimam? Hah? Nggak ada pengimam? Hah? Doa saja. Berarti double itu amplopnya tuh. Karena tadi saya disuruh panitia apa? Untuk mengisi hikmah maulid, tidak ada membaca doa. Yo? Iya. Nggak apa-apa. Kalau dia gagal bonus, ini bonus. Kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa kita beristighfar untuk biar tidak ada penghalang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'ana jam'ana marhuma wa maghfurah waj'alna li tafarruqana tafarruqana ma'sumah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah pertemuan kami dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh panitia Masjid Syuhada 45 Alakang, Kecamatan Supa. Semoga Engkau jadikan pertemuan kami pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah, pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah, pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah, pertemuan yang bisa menjadikan kami menjadi umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat darinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami setelah selesai acara kami kembali ke tempat masing-masing. Kami mohon ya Allah, Engkau jaga jalinan silaturahmi di antara kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan silaturahmi ini kami terputus dan porak-poranda karena permusuhan, karena kebencian, karena kemarahan, karena keegoisan, kesombongan, kedengkian. Ya Allah, lindungi kami dari semua itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, perlihatkanlah di hadapan kami dengan jelas mana-mana yang hak, mana-mana yang benar, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengikuti dan menjalankan kebenaran tersebut ya Allah. Dan berikan kami penglihatan yang jelas di hadapan kami mana-mana yang batil ya Allah, mana-mana yang rusak ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami agar kami tidak melakukan kebatilan tersebut ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bimauti husnil khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Balai Bolu, Balai Tasi. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.